Warga dan BUMDes Nambo Ilir demo. Kantor pemasaran modern industri estetik Kandi. Kita penggusuran, penjualan tanah. Tidak ada warga Nambo Ilir kita sejahterakan dari modern ini. Nggak ada. Tapi kali ini kita bertindak untuk bekerja sama. Bagaimana pengelolaan parkir di depan sana itu oleh warga Nambo Ilir. Itu saja, tidak banyak. Itu yang kita pastikan, kita camkan. Selama ini cuma kita nonton dengan ada income orang yang khusus. Orang income yang khusus. Kenapa sehingga dia bertengger nih? Saya di sini, tapi karena dia ada income-nya. Tapi untuk warga Nambo Ilir mana? Itu yang harus camkan selama ini. Jadi harapan saya, harapan kami, harapan warga Nambo Ilir ini bisa sejahtera dengan adanya pengelolaan yang akan dikerjakan. Jangan sampai alasan kemarin telatlah, apalah, buktinya kita sudah melayangkan surat ke Moyak Modern, tapi tanggapannya mana? Tanggapannya mana? Bahwasannya telat-telat melulu. Ya emang udah telat, itu alibi semua. Nonsen, bullshit semua itu. Sebelum ada keputusan kita dapat untuk penghasilan. Kemarin negosiasi itu pun backlog, dan negosiasi itu ada 2 tempat. Yang satu katanya di Padi-Padi, kita di Bel, suruh datang di Tikung, suruh datang ke Wisus Beli. Ternyata yang di Padi-Padi menunggu, tapi yang di Wisus Beli, mohon maaf, saya yang punya kebijakan, mati semua itu kebijakan. Tidak ada kebijakan itu buktinya buat warga Nambo Ilir. Saya selaku BUMDesnya sakit hati atau sedih melihat warga Nambo Ilir ini selalu dalam apapun tidak ada yang sejahtera. Bahkan kinerja atau kerjanya pun tidak ada. Betul. Ayo merapat, ibu-ibunya merapat ke sini semuanya, merapat semuanya. Kita tutup jalannya tetap aja. Udah, merapat semuanya. Udah tahan di situ semua. Merapat semuanya. Hitung-hitung kita balik. Ya. Jadi warga Nambo Ilir mohon tetap semangat, tetap solid, tetap sopan, dan juga jaga jangan sampai terpakai. Yang saya hormati dari pihak manajemen modern, yang saya hormati kepada Daniel, Indonesia, Bapak Kapolsek, beserta jajaran, Bapak Kanit, perwakilan dari Bapak Kecamatan, Kasatmat, hadir dengan kita, dan yang saya hormati juga Bapak RT, Bapak RW yang sudah mewakili Desa Nambo Ilir. Kebetulan hari ini kita di mediasi difasilitasi oleh modern. Adapun hasilnya hari ini kita dengar bersama-sama. Karena tujuan desa minta kerjasama dengan hasil mediasi yang kemarin dengan diskusi. Kita merasa betul jujur. Awalnya ketika ada WA dari pihak model jam 4 sore di Padi-Padi. Kenapa kita dipanggil jam 2 di hotel Swiss Berlin? Kita dikumpulkan, sedangkan Pak Suryo dan Pak Fajar betul nggak ada di Padi-Padi? Ada apa ini? Kan begitu, itu pertanyaan. Yang kedua, berkaitan dengan yang mengelola katanya boleh, tapi ending cerita saya cuma bahasa dari itu ada vendor. Kenapa vendor lain bisa dapat desa bisa? Secara legalitas kita punya BUMDes, ya kita independen pribadi. Artinya desa Nambo Ilir demi kepentingan masyarakat bersama. Apakah dari pihak modern tidak bisa mendukung desa kita ini untuk bisa maju dan lebih makmur? Gitu Bu. Agar bisa sumber daya manusia kita juga berjalan. Dari pengelolaan, mengatur, silakan. Secara aset memang punya modern, tetapi secara wilayah berkaitan dengan otonomi daerah, desa juga daerah juga hak dan berwenang dalam arti mengelola dan mengatur untuk kepentingan lokal.
Mohon izin Pak Desa, artinya kita di sini minta kerjasama. Apa yang jadi kendala dari pihak modern gitu? Mungkin itu saja, mungkin dua itu pertanyaan. Silakan. Mungkin dari rekan kita selanjutnya ada tambahan. Siapa diwakili Pak Sekcam ya, kemudian dari Pak RTRW mungkin ya, saya tidak begitu kenal. Dan yang saya hormati terkhusus ini buat rekan-rekan dari Nambo Ilir, Pak Nawawi sebagai Ketua RPM dan Pak Rudi dari Ketua Bludes, rekan-rekan sekalian. Terima kasih, pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia menurut saya ya. Ini adalah pertemuan kedua saya dengan rekan-rekan dari desa. Kemarin saya sempat ketemu dengan rekan-rekan semua dan rekan-rekan bilang begini, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, ketika saya kenal bapak-bapak, saya malah jadi gak sayang, karena kan saya cuma minta, kita bicarakannya baik-baik, tidak seperti ini, ya kan? Jadinya kita malah gak jadi sayang nih kalau begini, ya. Oke, baik. Nah, itu sekedar ini aja ya, sekedar ulasan dari kemarin. Kemarin kami sudah ketemu dengan rekan-rekan Badan Amil ya. Artinya bahwa rekan-rekan menyampaikan keinginan mereka seperti pertanyaan kedua tadi untuk memberikan kerjasama kepada rekan-rekan yang ada di desa. Saya sebelumnya menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Ya, Bapak merasa ditikung karena harusnya ketemu jam 4, tapi kita ketemu di hotel jam 2. Justru sebaliknya, saya merasa terjebak di sana. Saya ada janji sama Pak Lurah, ya kan? Ternyata Pak Lurah, sebentar. Saya ada komunikasi dengan Pak Camat, ya. Pak Camat meminta saya komunikasi dengan Pak Lurah. Itu Bapak tidak tahu semua itu. Kok tidak seperti itu? Tahu? Iya. Saya diminta Pak Camat untuk ketemu dengan Pak Lurah, ya. Katanya Pak Lurah mau janjian di mana? Saya rencana mau datang ke kantor desa. Nah, tapi ternyata Pak Camat ada di Jogja dengan Pak Kasat. Dengan Pak Kasat waktu itu, ya betul. Makanya saya datang ke sana. Sampai di sana saya kaget loh. Kenapa jadi banyak rekan-rekan di sana, ya kan? Ya, makanya akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah cuma bicara, Ibu mendingan bicara sama rekan-rekan yang lain aja, mereka ada di sana semuanya. Udah saya oke. Akhirnya kenapa kita kalian ingin dengan yang jam 4? Karena sama aja. Baik saya atau Pak Surya yang akan ke sana itu adalah penyampaiannya adalah sama, bahwa kami memang mendapatkan tugas dari pimpinan yang ada di atas seperti itu. Jadi itu tidak memberikan hal yang berbeda. Jadi jangan berpikir bahwa terus apa sih modern ketika tidak seperti itu. Itu real kejadiannya. Dia menjadi saksi karena saya telepon beliau. Ya, seperti itu ya yang nomor 1. Jadi bukan menikung atau ditikung. Ya, kayak pacaran aja pakai itu menikung, enggak seperti itu. Baik, kemudian yang kedua dari pertanyaannya. Oke, pindah. Ya. Tadi mungkin kronologi sudah dijelaskan sama Pak Deramil ya, panjang lebar. Artinya 2 tahun sampai ganti Kapolsek 3 kali ini masih tidak pernah selesai. Iya. Tapi beliau yang jadi saksi bahwa beliau yang benar-benar mengawal permasalahan sampai selesai. Permasalahannya adalah modern sudah sangat berdarah-darah untuk mendapatkan lahan kami kembali, akhirat kami kembali. Dan ya mungkin tidak usah diceritakan di sini juga bahwa kondisi yang di lapangan dengan istilahnya vendor atau apalah yang kita alih dayakan untuk mengelola padi itu seperti apa pada belakangnya, ya kan? Kalau kita tidak sampaikan itu sangat membuat kami sebenarnya kecewa. Dengan kekecewaan tersebut, makanya kita mau ambil alih sendiri, ya kan? Dan memang itu vendor, tapi vendor itu adalah perusahaan yang menjadi, ya notabene adalah anaknya dari modern sendiri, anak yang bukan dalam portfolio, tapi menjadi modern perusahaan keluarga, perusahaan yang dimana mempunyai anak didik yang sangat banyak. Salah satunya adalah ada juga usaha seperti itu. Makanya kenapa kita memakai pendiri sendiri seperti itu. Dan modern juga sebenarnya punya hak untuk mengelola itu atas nama siapa aja. Nah, ketika ada BUMDes bilang kenapa nggak disampaikan kepada kami dan lain sebagainya.
penyampaian yang kami terima adalah akhir-akhir ini ketika kami sudah ada orang lain yang kami tunjuk sebagai pengelola parkir. Kenapa tidak dari zaman dulu? Mungkin 2 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu ada kejadian seperti itu ketika belum vendor. Ketika sekarang sudah terjadi dan istilahnya sudah terlambat, sudah ada tanda tangan perjanjian ini, perjanjian untuk pemakaian harus berjalan sekarang, sudah setahun ke depan. Kenapa baru ada seperti ini? Kalau memang dulu ada keinginan yang seperti itu, dari dulu, mungkin dari zamannya entah siapa lah, Pak Wenas mungkin waktu itu ya, kenapa tidak dibicarakan pada beliau saat itu? Nah, ketika ini kan seperti ini kami yang jujur saya juga baru kenal dengan teman-teman, apalagi Pak kuliah masih 1 kali 2 hari, ya kan, istilahnya masih hitungan waktu. Ketika ini kan jadi bingung ya Pak, kenapa ada seperti ini? Betul. Ya, jadi kan kronologi dan di belakang kita masih melihat kondisi balik Pak. Jadi sama-sama kita berpikir bahwa kondisi saya seperti ini, seperti Bapak seperti itu. Kita juga masih harus melihat win-win solusinya seperti apa, jalan tengahnya seperti apa. Ya. Terus kemudian saya juga kemarin sudah menawarkan, oke baiklah, bahwa nanti kita pakai yang sudah ada, dengan itu kondisi adalah tanda kutip itu adalah model sendiri, katakan perusahaan keluarga, dengan menawarkan bahwa nggak apa-apa nanti tenaga kerjanya itu dipakai dari rekan-rekan dari desa, tapi dengan jelas rekan-rekan dari desa sangat menolak. Oh saya mau, saya punya diri, ya silakan. Dan ini sudah menjadi keputusan final. Mungkin sampai kapanpun Pak Denamil, Pak Kapolsek izin jika nanti terjadi demo-demo lagi yang seperti ini, ya mohon difasilitasi dan koordinasikan, karena mau sampai kapanpun memang keputusan modern sudah final bahwa ini memang sudah dikelola sendiri. Karena perjuangan dari kemarin kita untuk mendapatkan lahan parkir sendiri aja sudah sangat berdarah-darah. Artinya kalau tiba-tiba sudah selesai dan sekarang pun juga masih ada permasalahan yang sebenarnya masih nunggu keputusan MA lagi atau apa yang mereka katanya mau banding, tiba-tiba ada seperti ini. Ya kami jujur dari manajemen sangat keberatan untuk diambil alih secara ini ya Pak. Jadi dari itu saja dari saya Pak Sori. Maksud, jadi ini saya juga karena saya baru di sini, saya rasa biarlah buruhnya menjelaskan ya Pak, karena kan hidup perkaranya kan waktu sebelum saya datang memang ini sudah ada gitu. Dan pada saat ini saya hadir adalah untuk mendengarkan nanti daripada bapak-bapak ya seperti itu. Karena apa? Ya memang saya mewakili masyarakat. Tadi saya bilang, ya ini akan saya langsung itu. Cuma tadi memang kan karena polisi sudah tahu saya berkata manajemen seperti itu. Dan saya juga mendapat arahan dari manajemen juga sama Pak. Jadi memang ini mau dikelola oleh manajemen. Saya cuma dapat arahan begitu. Selebihnya saya nggak bisa komentar karena saya memang masih baru di sini. Jadi ya silakan untuk memberikan keluhan atau apa. Silakan Pak. Tadi Bu Lucy bicara bahwa desa kenapa bukan dari tahun lalu lah hitungannya, dari kemarin-kemarin sebelum modern sendiri yang mengelola, atau modern sudah ada kontrak dengan vendor yang baru. Dan Bu Lucy juga menyampaikan bahwa vendor itu masih anak perusahaan modern. Ya. Dan beliau juga menyampaikan bahwa modern ini perusahaan keluarga. Yang jelas pada intinya sebelum adanya pemasangan alat parkir, bahkan itu dari tahun lalu sudah menghadap ke modern, bahkan sudah melayangkan surat, tapi tidak ada respon dari modern. Apalagi sampai menawarkan kalau ada peluang yang bisa dikelola oleh lingkungan. Jadi kalau menurut kita semua, kalau berbicara terlambat, kita ini
berkoordinasi atau menghadap kemodernan ini sudah dari tahun lalu, Pak. Kalau nggak salah di bulan Juni ya, sebelum habis kontrak vendor yang lama. Karena kita tidak ada respon dari modern. Jadi pada intinya, kalau berbicara yang lalu-lalu nanti nggak ada titik beda saya. Yang jelas, besar harapan kami ada keputusan bijak dari pihak manajemen modern untuk memberikan kesempatan ke masyarakat Namboilir untuk mengelola parkiran tersebut. Dan tujuan kita juga kerjasama, siap mengikuti aturan modern. SOP-nya seperti apa? Kita ikuti. Aturan pemerintah seperti apa? Kita ikuti. Beri kesempatan kami untuk berkarya. Kalau memang kerjasama dengan desa tidak komitmen, silakan cari yang lain. Karena ini belum ada kesempatan untuk kita. Jadi lingkungan masyarakat ini jangan selalu dibuat panas-panasan, kotor-kotoran. Masyarakat Namboilir juga pengen kerja pakai celana bahan, sepatu mengkilat, duduk di ruangan yang ber-AC. Karena tujuan kita ini ingin berkarya menjadi pengusaha. Jangan ini mah masyarakat panas-panasan jadi tukang sapu, jadi ini itu. Sedangkan orang-orang yang di luar enak-enakan. Kalau memang masyarakat lingkungan tidak mampu untuk mempekerjakan itu, silakan. Jadi pada intinya kita tidak mau panjang lebar, mungkin bapak-bapak semua senior-senior lebih paham apa yang kita harapkan. Jadi biar jangan berlarut-larut. Adanya aksi hari ini karena kita merasa tidak dihargai. Kalau memang ada kebijakan, ada keputusan dari pihak modern, kita tidak akan ada aksi seperti ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil mediasi tidak menemukan solusi. Kita deklop, nggak ada Masa aksi keputusan. tutup akses jalan. Jadi saya berharap kepada warga Namboilir tetap semangat karena perjuangan ini tidak akan henti hari ini. Karena hari ini tidak ada keputusan. Dengan alasan bermacam-macam alasan, bahwasanya tidak bisa diganggu gugat karena udah tanda tangan orang vendor. Sedangkan vendornya sendiri pun anaknya. Gimana sih anak pasti nurut dengan bapaknya, udah dibatalin aja. Seperti itu kalau dipikir secara logika. Tapi ini nggak mau, alasannya karena sudah tanda tangan vendor. Vendornya sendiri juga anaknya, kok gimana? Jangan-jangan nanti yang jualan keliling itu orang modern semua, anak cucunya semua. Jadi supir-supir ini nanti yang ini keluarga dari modernnya. Jadi kami harapkan kepada warga Namboilir tetap semangat. Kita akan berlanjut besok, ya, karena saya tunggu keputusannya dia seperti apa mediasi dengan orang pusat katanya. Tapi setahu saya orang pusat tidak akan begitu kekal dengan keyakinannya. Karena di sini dengan keputusan ini orang-orang yang di sini ini takut. Bila mana menyetujui dia akan dipecat. Dia takut kehilangan pekerjaannya. Sebenarnya seperti itu. Jadi saya harapkan warga Namboilir ini tetap semangat. Kita nongkrong di sini. Bila perlu kita bikin gubuk di sini. Kita selama ini sudah ditindas oleh pihak modern. Selalu jadi penonton. Dengan kata-kata kebijakan tidak ada. Ya. Jadi semua itu tadi negosiasi itu nol. Tidak ada keputusan. Bahkan kita beradu argumen sampai ibaratnya busa, mulut busa itu keluar semua. Tapi dari keyakinan pihak modern kekeh. Karena alasannya sudah tanda tangan vendor. Ya, jadi tetap kita kekeh, harga mati. Kelola parkiran harus warga Namboilir. Setuju? Setuju. Mungkin itu. Siapa yang mau nasi silakan.